hurufnya huruf tipis. Ya. Baik. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat tentang ro. Ada yang mengatakan asal ro itu tipis. Al aslu firro at-tarqiq. Asal dari huruf ro itu tipis. Ada juga yang mengatakan al aslu firro at-tarqiq. At-tarqiq sebab asal dari huruf ro itu Tebal. tebal. Nah, dua pendapat ini ya dua-duanya benar. Tidak ada yang keliru. Gitu. Kenapa? Enggak masuk ke dalam tawasud. Nah, kenapa? Tawasud itu bukan berkaitan dengan tebal tipis. Tawasud itu ngalir atau tidak ngalir. Tidak ada kaitan dengan tebal tipis. Baik, lihat. Kenapa tipis? Karena asal dari huruf ro itu dari segi sifat, sifatnya apa? Istifal. Istifal coba tipis. Itbaq invita. Al-infitah. Nah, jadi ya benar sebagian mengatakan para ulama bahwa asal huruf ro itu tipis. Juga ada yang mengatakan tebal. Kenapa tebal? Karena kebanyakan cara baca huruf ro itu tebal di Al-Qur'an. Nah, gitu ya. Kebanyakan cara baca huruf ro itu tebal. Kenapa dikatakan tebal? Karena kebanyakan apa? Kebanyakan baca ro itu apa? Tebal. Ada berapa keadaan baca huruf ro tebal? 8 keadaan. Nah, sedangkan huruf ro yang dibaca tipis di Al-Qur'an cuma 4 keadaan. Nah, jadi banyak mana tebal atau tipis? Tebal, berarti huruf ro tebal. Asalnya tebal. Meskipun tebalnya itu tidak ada kaitan sangkut paut dengan istifal invitah daya. Ya, tidak ada sangkut paut ke sana. Ya, meskipun huruf ro itu bukan sifat istilah, bukan sifat itbaq, tapi cara baca namanya kita kan yang tebal. Seperti istilah, seperti itbaq gitu ya, seperti itu. Secara baca cuma tidak masuk ke dalam sifat huruf pembahasannya murni di ahkam. Makanya oleh para ulama dipisahkan pembahasan ro ini masuk ke dalam hukum-hukum dan tajwid, ahkam tajwid ya, seperti itu. Nah, Ibu bisa lihat di halaman 46. Halaman 46 kita lebih menguatkan pendapat bahwa asal huruf ro itu tebal. Asal huruf ro itu tebal. Kita dialog, kita kuatkan pendapat yang asal huruf ro itu tebal. Baik, maka baca Syahidna berkata Imam Ibnu Al-Jazari Nomor halaman 46. Halaman 4. Punten. Bui. Ini. Ini bawahnya. Berkata Imam Abu Ishaq Al-Ja'bari ya, betul. Lakini ro asliha at-tafkhim. Nah, ini jelas terjemahkan Bu. Akan tetapi ro kaidah asalnya adalah tebal. Nah, ini salah kata anak. Ya, cek para ulama. Jadi kalau diterjemahkan al-aslu ro at-tafkhim. Nah, barusan itu. Apa kata Imam Al-Ja'bari? Imam Ja'bari itu siapa? Seniornya Imam Ibnu Jazari. Senior. Harus guru beda sahabat. Beda sahabat. Jadi dulu rujukan kitab tadi itu sebelum ada Imam Jazari, kitabnya Al-Ja'bari.
Ya banget Kalau ribet. jazariyah kan seberapa itu? 107. 107-an. Kalau al-jabari 900 bain. Nah, ini banyak. Ya, jadi beliau termasuk al-alamah, ahli, imam, gitu ya. Karena tidak semua ulama itu dijuluki imam, al-imam, imamah. Nah, beliau al-alamah, imam, al-jabari, ahli tajwid, ahli qiraat. Apa kata beliau? Katanya al-Ja'bari, lakin ra asluha taqid. Huruf ra itu asalnya apa? Tebal. Nah, meskipun tadi anak katakan beda kan? Dapat, ada yang mengatakan tebal, ada yang mengatakan Tipis. Dua-duanya bisa benar, hanya tergantung cara pandang saja. Yang tong dipasehakeun. Ya. Dan Parase. dibaca gitu-gitu ini. Baik. Catatan Bu dibaca. Nah, kenapa tebal? Nah, catatan Mang Ali. Catatan 1. Huruf ro dibaca tebal pada 8 kondisi. Nah, huruf ro yang dibaca tebal itu berapa kondisi Bu? 8. Di Al-Quran banyak atau sedikit? Banyak. Banyak. Ya. Kemudian 2. Jumhur ulama menyebutkan bahwa hukum asal dari huruf ro adalah tebal karena banyaknya kondisi tersebut, sebagaimana yang dikatakan juga oleh Imam Asy-Syafi'i. Jadi jumhur ulama, pendapat jumhur itu mengatakan roh itu tebal. Ya. Kenapa tebal? Karena banyaknya kondisi pengucapan huruf tebal di dalam bacaan Al-Quran. Nah, apa dalilnya? Berkata Imam Syafi'i. Nah, termasuk Imam Syafi'i seniornya Imam Ibnul Jazari. Ya, dia seniorna gitu ya. Baik. Siapa? Seniornya Imam Al-Ja'bari beda seberapa dia katanya ya. Kode waso. Kode wasatuhu alal asli kita ini kun muta'ammilan. Ya apa? Aku mensifati huruf tersebut asalnya adalah tebal, maka amalkanlah. Nah, ya saudara Imam Syafi'i. Beliau mensifati huruf ro itu tebal. Ya. Kun muta'ammila, maka sok praktekeun. Nah, gitu ya. Tadi sekali lagi kenapa tebal para ulama? Karena lihat kondisi baca tebal ada berapa kondisi Bu? 8. Ibu hafal ke? Mau baca tebal berapa kondisi? 8. Tipis? 4. Hafal kan eta minimal terang eta heula. Minimal terang eta. Nah, ketika nanti cara belajarnya nanti kita ini ya. Lanjut. Imam Maki bin Abi Thalib Ya. buat dalilu ala an aslahat tawhiru anna kulla ro'i ghairi maksuratin fatadribuha jaizun falaisa kullu ro'in fiha at-taqiqu. Dalil bahwa asal huruf ro itu tebal adalah setiap ro yang bukan kasroh boleh ditebalkan dan tidak semua huruf ro itu tipis. Iya, yang itu yang general. Ya, dalil bahwa asalnya huruf ro tebal itu setiap ro yang bukan kasroh boleh ditebalkan. Jadi yang ditipiskan itu hanya kasroh dan ro sukun sebelumnya kasroh itu. Ya, nanti kita belajar. Selainnya baik. Nah, sekarang kita lanjut ke cara baca huruf ro. Ya, cara baca huruf ro itu bisa dua cara ya. Atau artinya ya pengetahuan tentang ro itu tebal atau tipis, asalnya tebal atau tipis. Istilah para ulama tergantung cara pandangnya. Dari segi sifat huruf mah tipis, dari segi halaman Bisa nulis jadinya. Nah, ada pun cara baca huruf ro dibaca itu 3 cara. Ro
dibaca 3 cara di dalam baca Al-Quran. Pertama, ada yang dibaca tipis, at-tarqiq. Tarqiq. Nah, dulu dijajari terus belajar. Ada yang dibaca Tafhim. tafhim. Apa tafhim? Tebal. Ya, tebal. Ada yang dibaca wajhain. Ya, Itu wajah. al wajhain. Ya, atau antara tebal dan tipis, dua kondisi. Baina tafhim wa tarqiq. Wajhain itu baina tarqiq Tafhim wa tarqiq. wa tarqiq. Tarqiq. Nah, wat-tafhim. Nah, yang kini baca Quran. Ya, ada yang tipis, ada yang tebal, ada yang dua Kondisi. Ya. Sudah, Bu? Satu lagi ya, Bu, untuk tilu lah. Sama aja punya. Sekarang. Itu sama dua lah ya. Kan iya kan cuma rincian ya. Tadi tarqiq biar ya gampil belajar. Tafhim ya al-istisna. Al-istisna itu pengecualian. Pengecualian dari apa? Yang dikecualikan dari hukum tebal ke tipis, dari tipis ke Tebal. Harusnya tebal tapi jadi tipis, harusnya tipis tapi jadi tebal. Ya. Kamu terpakai isi langit ya, siapa? Baik, dia kayak di siapa? Nah, cara belajar ya. Cara belajar yang paling mudah itu tapi yang tipis saja. Nah, gitu ya. Pahami yang tipis. Sisanya tebal. Tebal. Itu cara belajar. Sisanya tebal. Nah, gitu punya. Pahami yang tipis. Sisanya tebal. Ibu cekap memahami nu tipis unggul. Tarfiq. Sisanya tebal. Termasuk yang wajhain kan mulai tipis, mulai Tebal. Kalau orang terang terus tebal kan. Nah, gitu ya. Iya. Nah, gitu kan boleh Iya. kan Tebal. Jadi ukuran ya. Nah, yang tipis 4 kondisi, yang tebal 8 Kondisi. Dari yang istisna nanti ngambil dari yang tipis, dari yang tebal. Ya. Kemudian yang wajhain, yang wajhain itu murni ini lafaz, hafalkan lafaz, cara hafalkan. Hafalkan lafaz-lafaz di Al-Qur'an. Tidak pakai kaidah kalau ini. Ya, yang bisa tebal bisa jadi itu tidak pakai kaidah, hafalkan lafaznya karena memang talaqi ya. Ya. Adapun tipis tebal ini baru pakai Kaidah. Kaidah, ro fathah, ro dhamma, ro kasra, ro sukun sebenarnya fathah, ro sukun sebenarnya dhamma. Nah, gitu ya. Kayak bisa dipahami? Insyaallah. Nah, yang tipis dulu kita belajar. Yang tipis ada di halaman, saya lihat halaman 44 ya. Latihan huruf ro yang dibaca Tipis. Ada 4 keadaan. Pertama, Bu, apa? Oh, berharokat kasroh. Ya, Bu. Coba ri. Nah, dalilnya kan eta warok qira'a idza ma khusirat, di bawah ada. Tipiskan huruf ro ketika Kasroh. berarti selain kasroh tebal tipis. Tebal. Nah, memahaminya gitu. Ya. Ro yang kasroh Tipis. selain kasroh apa? Tebal. Ya, selain kasroh. Oh, fathah.
Doma. Fathah. Terus apa lagi, Bu? Doma. Doma. Berarti ke Tebal. Ibu terkena hafalkan tebal sekarang. Hafalkan Tipis. Ya. Itu diharapkan di dalam Harokat. Kemudian sekarang ro sukun. Yang tipis kapan? Ro sukun sebelumnya kasroh. Setelah ternyata ini ada naon? Kada ba'dal kasri haitsu sakan. Kas. Ro sukun sebelumnya kas. Tipis. Berarti selain ini apa Tebal. selain ini? Ro sukun sebelumnya fathah atau ro sukun sebelumnya dom. Nah, gitu, Bu. Cara bacanya gitu punya. Gampil? Insyaallah. Gampil. Ya, sekali lagi ro sukun sebelumnya Kasroh. Kemudian ro sukun sebelumnya apa lagi? Fathah. Sukun. Sukun. Sebelumnya kasroh. Dua sukun sebelumnya kasroh gitu. Bahasanya Dua sukun sebelumnya kasroh. Berarti selain ini ke Tebal. apa selain ini? Dua sukun Sebelumnya fathah. atau sebelumnya dom. Doma. Nah, gitu. Nah, sakit itu harus cekap. Nah, sabra ya hiji, dua, tiga. Nah, hiji dari mana? Dibaca tipis. Ayat tadi nyabu. Di mana dulu letak? Tapi itu ada kita beda di mana? Di antara di antara itu Di istisna, di istisna. halaman pengecuali. pengecualian ya, di halaman 48. 48 dulu ya. Ro sukun sebelumnya lin, huruf lin, huruf atau huruf ya. Huruf ya. Ro sukun sebelumnya huruf ya. Semua huruf ro sukun sebelumnya pasti tipis. Baik ya kasroh, baik ya lin atau ya mad. Pasti Tipis. Nah, ro sukun sebelumnya ya lin. Yang lin ya, al-lin. Khoir. Goyir. Nah, goyir. Soir. Nah, Doir. itu kan harusnya tebal tipis secara kaidah. Khoir. Khoir. Wakof. Tebal. Harusnya tebal tipis. Tebal. Harusnya Tebal. Ini jadi sukun kalau wakof ya. Khoir harusnya tebal. Kenapa tebal? Karena sebelumnya kan Fathah. tapi jadi tipis. Tipis. Kenapa tipis? Karena huruf lin, ada huruf lin. Nah, ya. Jadi yang keempat yang dibaca di situ Bu, ro sukun sebelumnya lin. Ro sukun sebelumnya lin. Nah, gitu ya. Kalau saya hapus lagi dua kali. Nah, jadi 4 keadaan tipis. Ini berapa kan Bu? Tipisnya ro Kasroh. ro sukun sebelumnya Kasroh. dua sukun sebelumnya sukun Kasroh. ro sukun sebelumnya Lin. Nah, apa? Dua sukun. Salahnya Pelan-pelan. Pelan-pelan. sekarang ditulis aja. Ro kasroh. Oke, gini. Ro Sekali lagi yang sebelumnya. tipis Bu. Pertama apa? Ro kasroh. Ro sukun sebelumnya kasroh. Dua sukun sebelumnya kasroh. Ro sukun lin. Selainnya apa? Tebal. Selainnya ini tebal gitu. Kita cara belajar kami ke awam sarang paling cepat diajar. Tos beres berarti Bu pembahasannya. Terus. Pembahasan huruf ro Terus beres. Nanti kita cara belajar nggak paham yang tipis di sana Tebal. Ya, berarti tos Beres. tinggal praktek. Ya, tinggal praktek. Ngambil kan cara belajar apa? Ngambil ya. Nah, gitu ya. Nah, cara belajar seperti itu diajarkan oleh siapa? Oleh Imam Ibnul Jazari. Imam Ibnul Jazari dalam nazamnya tidak membahas roh tebal. Tidak membahas roh tebal. Beliau hanya bahas roh tipis.
Dan membahas huruf ro itu hanya pada 3 bait saja. Nah, ini 3 bait. Ada yang akan bahas tapi karena beliau membahas dengan cara yang tadi yang sebutkan. Pahami yang tipis, sisanya Tebal. tebal. Nah, di sini dikatakan syahid ada. Coba Abu dibaca syahidnya. Ya, baca. Berkata Imam Ibnu Al-Ghazali, Ya. warokikir ro'a iza ma kusirat kazaka ba'dal kasri haitsu sakanat. Tipiskanlah huruf ro jika dikasrohkan, begitupun ditipiskan apabila setelah huruf kasroh terdapat huruf ro yang Iya. Ya. Nah, dengan memahami dalil satu bait ini dipahami semua cara baca huruf ro antara tipis dan tebal. Kata beliau, Pak, tipiskanlah huruf ro yang dikasrohkan. Berarti selainnya ada tebal, fathah, dhamma. Kadzaka ba'dal kasri haitsu sakanat. Ya, begitupun ditipiskan apabila pada huruf kasrah terdapat huruf ro yang disukunkan. Ya, terdapat huruf kasrah, setelah huruf kasrah terdapat huruf yang disukunkan atau ro sukun sebelumnya kasrah gitu ya. Nah, gitu. Berarti selainnya Tebal. tadi sudah kita bahas ro sukun sebelumnya fathah, ro sukun sebelumnya Dhamma. atau ro sukun sebelumnya fathah, sebelumnya kasrah itu juga tipis, sisanya tebal ya. Baik, kita perhatikan ro berharokat kasrah, sya'airillah, enggak? Sya'airillah. Nah, kade tentang teori hukum kasrah tebal tipis pas bacana terbiasa. Inti nama bacana sya'airi, coba Sya'airillah. ri, coba Ri. Mana ro kasrah? Ri. Oh, baik. Yusri. Isri. Mana ro kasrah? Ri. Yufarriqun. Yufarriqun. Ayat ro kasrah di sini. Ayat. Ri. Ayat ro kasrah mana? Ada Tasdid. Nah, maksud ro kasrah itu termasuk ro Tasdid. Nya di Quran membaca maknanya. Jadi saya ro kasrah syairillah mungkul. Yusri ro menghadapi mad, yufarriqun ro tasdid kasrah berbau kasrah itu. Gitu sorin coba. Sorin. Kasrah jadinya ro. Nah, kasrah sama. Maksud Imam Ghazali bukan hanya ro kasrah tapi kasrah tain, kasrah tasdid, ya kasrah menghadapi mad, sadayana kita masuk ke bab kasrah. Nah, prakteknya Harokat gitu. kasrah. Ya. Baik, kemudian yang kedua ro sukun sebelumnya kasrah. Fir'aun. Coba. Fir'aun. Mana ro sukun sebelumnya kasrah? Ro ya fir. Nah, gitu punya. Fir coba. Fir. Fir'aun. Fir'aun. Sukunnya asli itu didinya. Asli. Wastabir. Wastabir. Nah, mana ro kasrah? Bir. Ro kasrah sukun. Bir. Rokna di akhir di tengah. Di akhir. Nah, lamun Fir'aun di tengah. Lamun wastabir di akhir. kata. Ya. Sukunnya asli tidak? Asli. Ya, tanda Sukun. Kemudian wal maisir. Wal maisir. Di sana ada ro sukun tidak? Tidak ada kasroh. Nah, Itu mah sukun tasri. tergantung kalau waqaf jadi Sukun. kalau wasal jadi haro. Haro. Nah, kalau waqaf wal maisir tebal tipis. Kenapa tipis? Sebelumnya kasroh. Nah, ro sukun sebelumnya kasroh. Amrim mustaqir. Amrim mustaqir. Mana ro sukun?
Kir. Takir. Sukunnya arid, palsu atau asli? Arid. Arid ketika Waqaf. Ro-nya Tasydid. hentakannya ditambah, hentakan, ada hentakan. Beda dengan wal maisir. Wal maisir ayo mustaqir. Nah, ya, karena ada Tasydid. wastabir biasa. Wastabir wal maisir mustaqir. Nah, gitu. Harus ditekan. Takir. Harus ditekan ya, mustaqir. Nah, gitu. Baik, kalau wasol mustaqirun tebal tipis. Nah, jadi nanti tergantung ya antara waqaf dan wasol ketika sukun hari seperti ini. Baik. Kemudian yang ketiga ro sukun, dua sukun sebelumnya kasroh. Dua sukun sebelumnya Kasroh. minas sihr. Coba. Minas sihar. Ya, dua sukun, sukun pertamanya arid, sukun keduanya asli. Sukun rohnya arid, palsu, sebelum rohnya asli. Mulaya dua sukun nah asli mulaya di Quran. Minas sihri kalau waqaf jadi Tipis. tipis. Minas sihr coba. Minas sihar. Wal basir. Wal basir. Rohnya jadi tipis karena waqaf. Sebelumnya sukun man. Sukunnya man. Sebelumnya kasroh. Min qawarir. Min qawarir. Nah, gitu ya. Paham, bisa dipahami? Baru 3, 4. Yang keempat tipis, yang keempat 48. Lihat halaman 48. Nah, ini mah hanya beberapa saja di Al-Qur'an, ya. Yang keempat ini tidak selalu kita temukan. Hanya beberapa di Al-Qur'an. Nah, apa roh sukun sebelumnya huruf lin? Ayat sabiji sih di Al-Qur'an roh sukun sebelumnya lin. Cuma ada 6 kata Bu di Al-Qur'an, cuma ada 6. Nah, karena dicantumkan saya contohnya tercatat tilali di Al-Qur'an. Ya. Jadi cuma 6 kata. Kata yang itu pun kalau waqaf. Kalau waqaf. Dan yang kemungkinan waqaf ada 4 saja. Ghair, khair, qair, sair. Ghaira jarang waqaf, dan kalau waqaf di sana jadi waqaf qabih. Ghaira karena ghaira kesananya pasti dimudhaf ilaihkan. Ghairil maghdub misalnya. Enggak boleh kita baca waqaf di ghair. Cuma ieu kangen ilmunya, kangen ieu. Lamun misalkan ibu bade naon ibu baca Quran, bade batuk misalkan. Tahan. Baik. Muzair juga ya kurang cocok kalau waqaf karena kalimatnya Muzairun ibnullah. Dhamma ilaih sebenarnya. Ya. Nah, gitu ya. Cuma ada 1 gitu. Nah, cuma 6 lafaz ini aja Bu di pasang catatan Bu Ibu. Cuma ada 6 lafaz saja. Ya. Lalu suka baca mah biasanya goir. Sok sering baca khoir berenang, baca doir, toir, sair, muzair, kadang baca kadang punya. Baik. Tahu saya goir seueur. Goir mas. Goir sehari seberapa kali itu. Goir pun hiji, sair oge pamitolopatna hiji Bu. Muzair ge hiji. Ya, toir oge pamitolopatna hiji ge babanya toir. Toir babi. Ya toir ada lumayan punya. Toir aja. Ke hiji jeung. Baik. Nah, gitu belajar ilmu tajwid. Jadi bukan hanya kita belajar kaidah roh sukun sebelumnya lin, tapi langsung kita praktik di Al-Qur'an. Saya berizin eta teh. Biar nanti kita tidak terlalu terpaku pada kaidah. Gitu ya. Baik. Kita praktekkan, Bu. Harusnya ini tebal tipis secara kaidah. Doir. Kenapa? Karena sebenarnya fathah. Cuma ini pengecualian. Di tengahnya ada lin jadi tipis.
karena di tengahnya lin jadi tipis ya. Kita praktekkan boir. Boir. Ayo lengkapnya polula boir la boir. Boir. Khoir. Boir. Khoir. Hati-hati ketika baca tebal menghadapi ya seperti ini. Di antara kesalahannya itu huruf tebalnya bisa jadi kasroh, sedang boir karena tidak sempurna fathah jadi kasroh. Boir, boir, ada jadi boir, ya. Boir juga boir, banyak yang seperti itu. Khoir, khir, nah gitu. Wak boir, wak boir, toknya kurang sempurna, fathahnya disempurnakan dulu. Coba sempurnakan. Wapo, coba. Wapo. Poir. Poir. Ya, orang cobian di dia bu. Orang cek wapoir. Wapoir. Nah, leres, lanjut. Wapoir. Leres, Wapoir. leres. Wapoir. Sekali lagi. Wapoir. Terus, Wapoir. terus, Wapoir. terus. Wapoir. Nah, ini sih kasroh. Namanya wapoir, wapoir. Wapoir. Ya, lanjut. Wapoir. Terus, Wapoir. terus. Wapoir. Satu lagi. Wapoir. Nah, harus dia alhamdulillah. Punya duka kami juga baca. Baik, nah ini baik. Nah, ini seperti itu biasa banyak kesalahan yang baca huruf lin itu terpengaruh oleh huruf lin jadi kasroh. Fokusnya tebalnya saja, fathahnya tidak diselamatkan jadi kasroh. Banyak. Wasai juga sama. As-sair, coba. As-sair. Uzair. Uzair. Kan kalau wasal tebal goyro goyrun wa goyro as-sayro uzairun. Nah gitu ya. Baik. Nah seperti itu. 4 cara baca hurufnya Pak catatannya Bu dibaca halaman 44 catatan memang di jari di bawah. Empat. Ya. Iya. Ibnu Al-Jazari menyebutkan kondisi huruf ro yang tipis dalam bait tersebut dan para ulama merinci menjadi 4 kondisi yang dibaca tipis sebagaimana dalam contoh di atas. Sebagaimana dalam contoh di atas. Nah, 4 kondisi itu tadi Bu sama yang ini ya. Nah, sakit tuh Bu. Berarti Bu harus sisana Tebal. Jangan lupa masuk tetap sakit tuh. Sisana Tebal. bahwa selain itu tadi tebalkan ya Bu. Ya, cekap atas. Kecuali nanti yang wajihain mah harus dihafalkan lafaz-lafaznya. Tinggal ibu ke halaman 49 dulu. Kita baca dulu. Halaman 49. Halaman 49. Lafaz-lafaz yang bisa tebal, bisa tipis. Jangan fokus ke sebelumnya bukan. Hafalkan lafaznya ini. Hafalkan lafaz. Oh, Bu. Pertama lafaz sair, kedua lafaz wanuzur, Wanuzu. ketiga lafaz ainal Yaqla. kitab, min misr. Semua misr di Al-Qur'an. Fa asr, an asr. Sekedar 6 lafaz ini yasr, wanudur, kitab, misr, fa'asr, an asr terjadi khilaf dalam kondisi waqaf saja dalam kondisi waqaf. Lalu ibu waqaf hakaran namanya biasa dibaca 2 kondisi. Lalu wasal mah gitu. Lalu wasal
kembali ke hukum asal. Yasri tipis, wan nuduri tipis, ainal kitri tipis, mim misro tebal, fa asri tipis, an asri tipis. Tapi kalau waqaf baru bisa dua cara. Nah, ditandaan Bu. Catatan dua cara itu dalam kondisi waqaf ini. Coba misalkan kita bareng-bareng Bu. Yasser. Tebalkan yassar. Wan nudur. Ainal qitr. Mim misr. Jangan jadi sin soalnya lamun hese wae tebalkeun we punya. Ngambil. Bisi soalnya jadi sin. Fa asr. An asr. Nah itu kalau waqaf bebas itu lamun waqaf. Biasa tebal, biasa tipis. Mangga Bu, biasa dua nana. Nah, gitu ya. Nah, kita pilih yang mana, Bu? Nah, kita pilih. Gak mau mungkin dua-duanya dibacanya. Dia dua kali macana. Harus dipilih. Kita pilih berdasarkan qaul para ulama yang paling diamalkan. Muqaddam bil ada, didahulukan, kita praktekkan. Ditandaan Ibu. Yasser pada lafaz yasser, wa nudur, kitr, fa asr an asr, afdalnya tipis. Afdalnya tebal. Afdalnya tebal. Ya. Afdalnya tebal, tipis harus tipis. Ya, saudara. Yasser, nudur, kitr, asr, afdalnya tipis. Sedangkan mim misr afdalnya tebal. Nah, tandanya hilang. Mungkin dibaca dalilnya. Dalilnya ya sadar di hana, tinggal dibaca. Hanya satu ya yang Abdul Lama ya. Ya, pilih saja. Tapi ala kulli hal boleh dibaca tebal juga boleh. Bebas. Saat waqaf. Tapi imam pilihan berdasarkan qaul para ulama di antaranya Imam Ibnu Jazari dan ulama-ulama sanes. Ya, gitu. Maksudnya boleh kalau misalkan hari ini kita bacanya tebal, besok bacanya tipis gitu Ya, boleh? boleh, kenapa diulang 2 kali. Tidak apa-apa, boleh silakan. Ya. Orang bebas ya. Oh, berarti kita mah rajin baca Quran. Keren. Soalnya ada jarang kapan sebenarnya. Kecuali baca surah Al-Fajr. Pesan memetak Yasar, nudur, kitab, fa asr an asr, bagusnya tipis. Dipilih nuti. Mim yasr dibaca tebal. Kayaknya biar kita baca firqin. Tipis rokna. Tok nama tebal. Tirtun. Ya. Dalilnya ada di bawah nanti kayak orang baca Orang baca banyak kayaknya. Orang baca dalilnya sambil kayak ulang. Ya. Nah, milih eta gitu. Kenapa kita pilih yang tipis? Padahal lafaz-lafaz tadi. Nah, dalilnya ada di bawah semuanya. Nah, gitu ya. Jadi ibu nanti mengatakan tipis itu berdasarkan qaul para ulama. Ada qaul-qaulan. Poin 1, poin 2, nah itu akan dibaca. Baik, kemudian pada lafaz firqin itu terjadi khilaf, dibaca 2 kondisi, dalam kondisi wasol saja. Dalam kondisi wasol, ya. Namun tadi mah waqaf, namun firqin mah wasol. Justru kalau waqaf tidak ada khilaf. Contoh misalkan waqaf firq tebal.
Kalau wakof. Kenapa tebal? Karena menghadapi huruf Isti'alah. Jadi tidak ada khilaf. Kalau wasol firqin. Nah, firqin terjadi dua pendapat cara baca, bisa tebal, bisa tipis. Lebih firqin ribu. Firqin. Nah, yang dipilih yang mana? Tebal. Berdasarkan kaum para ulama juga talaki dari guru kita, ya. Juga talaki kembangkan gitu ya. Nah, kenapa tebal? Karena sebenarnya huruf Kenapa tipis? Karena istilahnya kasroh. Nah, yaitu mah kias, dikiaskan. Nah, pendapat kita tidak ada kias, la kiasa fi qiraatil Quran. Cuma maksudnya ya ini ada dua pendapat. Ya, ada dua pendapat. Kalau wasol tipis. Kalau wasol dua pendapat, bisa tebal, bisa tipis. Sudah fokus Bu di sini ya. Kalau wakof tebal. Kalau wasol dua pendapat, tebal tipis. Tapi kita milih yang Tebal. yang tebal. Mirson kan termasuk tadi ya. Itu logat kamu lafad tebal tipis itu. Mirson mah memang itu mah tebal ya langsung. Tidak ada dua pendapat. Nah, gimana dua pendapat? Hafalkan lafadnya. Coba Ibu, lafad pertama apa ya? Yasser. Wanudur. Ibu kan sami wanudur. An-nudur balik ke Al-Qur'an ayat kata nudur. Wanudur. Ya mah wanudur. Wanudur. Nudur ya. Wanudur. Ya, ya. Kemudian lafaz ketiga apa? Aina kitab. Lafaz ketiga misr. Lafaz keempat Asr. Lafaz ke-6 An asr. Oh, tutup Bu, tutup dihafal langsung dihafalkan. Walah. Oh, ditutup. Nah, lafaz khilaf. Kan tadi cek saurana cara dihafalkan lah. Hafal sanes belajar kaidah. Makanya mah. Pertama apa? Yasser. Kedua Wanudur. Tiga Ain. Keempat Misra. Kelima Asr. Pak Asr. Keenam An asr. Ketujuh Firqin. ya, 7 lafaz khilaf. 7 lafaz yang khilaf para ulama tebal tipisnya. Sudah, sisanya buta tebal, berarti batu sadayana tebal. 8 kondisi. Bisa dipahami Bu? Bisa dipahami? Ya. Baik, sekarang praktek yang tebal saja Bu, halaman 45. At-tadribat ala tafhimir ra'at. Latihan pada huruf yang dibaca Tebal. Kamu ibu ngajari ada dua, kami kawama langsung dia tipiskan, dia tebalkan, ya. Tipiskan. Nah, praktek tebal, praktek tipis. Kamu ke anak-anak, sudah dijelaskan anak-anak mah. Lihatnya di mana coba Ibu? Aturan kaidah. Sisanya Tebal. Ini atas apa sisanya ya. Hafalkan tipis sungkul sisanya tebal. Kecuali tadi lafaznya dihafalkan. Baik. Nah, sisanya tebal itu apa saja? Dirinci Bu. Dirinci. Fathah, pertama fathah. Nah, coba kita praktekkan. Baroroh. Mana ro fathah? Ro. Firasya. Firasya. Ro fathah. Ro. Ar-rasulu. Ar-rasulu. Mana ro fathah? Ro. Tasydid. Nah, ro Ro tasdid.
firasya ro naman firasya Firasya. madnya ikut tebal kasiron Kasiron. fathah tadi tebal juga. Kemudian ro dhamma tebal farudduhu Farudduhu. kafaru yafirru. Yafirru. Nah, ini saya lagi jangan tipis dulu. Yafirru gak boleh langsung tebal. Yafirru. Yafirru. Ajarun. Nah, Ibu terkadang hafalkan gitu nah. Ya. Kemudian saumadan. Sarmadan. Sukun sebelumnya Fathah. saumadan. Sarmadan. Yufar. Yufar. Bashar. Bashar. Pokoknya arid sukunnya. Bashar. Bashar. Wa amar. Wa amar. Ada tasdid. Tebalkan. Ya. Kemudian ro sukun sebelumnya Fathah. wal fajr. Wal fajr. Lahu khuwar. Lahu khuwar. Ghayra mudar. Ghairu mudar. Adalah panjang dengan haraf. Nah. Terus rohnya tasdid hentak tebal. Or. Ya. Baik. Lanjutkan Bu. Berikutnya roh sukun sebelumnya berharokat Doma. Lalu di apa itu masih ada ibu bakal lihat. Maka tadi cek anak tong dihafalkeun. Itu mau tong dihafalkeun kedah. Di apa gimana? Tipis. Kata kada teh lah ya. Ya. Soalnya terkedah di apa dia ada lagi ke apa. Nah gitu. Seueur teh. Ya, soalnya lagi ngapalkeunna ya itu nu tipis sisana teh Tebal. terus bil urfi Bil urfi. roh sukun sebenarnya Doma. wa mur Wa mur. wa su'ur Wa su'ur. miudur Miudur. hentak sambil kemudian roh sukun sebelumnya dhamma roh sukun dua sukun sebelumnya Dhamma. di Al-Quran sufur Sufur. fil kubur. Fil kubur. Baik, ya. Kemudian apalagi yang tebal Bu, halaman 47. 47 at-tadribat ala mustasniyati ra'at, latihan huruf yang dikecualikan. Harusnya tipis, tapi jadi Tebal. Lihat judulnya. Dari hukum tipis menjadi Tebal. Berarti tebal, ya. Berarti Sukun sebelumnya apa? kasroh. Pertama, roh sukun sebelumnya kasroh menghadapi huruf isti'la. Menghadapi huruf Isti'ala. huruf istilah ada berapa? 7. Nah, cuma di Quran te ayat te sadayana huruf roh menghadapi huruf istilah. Di Quran. Ayat roh sukun menghadapi shad, roh sukun menghadapi to, roh sukun menghadapi qaf. Nah, pasien penjelasan Ibu istilah dirinya maksudnya shad, to, yang qaf kumpul. Shad, to, dan qaf. Ayat di Al-Quran menghadapi ro, menghadapi kho. Misalkan mirho wa ayat. Jadi Ibu tahu naras terusan mana roh sukun sebelumnya kasar menghadapi kho, nah kata istilah te ayat wa ayat di Quran. Nah, atau misalkan irgo wa ayat. Firgo wa ayat. Jadi mual ayat. Di Quran ayat tilu huruf istilah menghadapi huruf istilah shad, Saqat, dan jeung ieu oge kun 5 lafaz di Al-Quran. Cuma 5 lafaz Ibu hafalkan lafazna. Cuma ada 5 lafaz. Lafaz yang 5 lafaz ge 2 lafaz sama. Ya. Labil mirsad mirsada sami. Maknanya irsada beda deui ya. Baik. Cuma 5 lafaz Bu. Ya.
Nah ini berarti masuk anu dikecualikan. Jadi entong terlalu fokus kanu kaidah rok sukun sebelumnya kasroh menghadapi huruf istilah. Nah, coba ibu cari selain contoh di sini di 5 lafal ini. mulai Wal ayat. Lewat biasa Bu. Cari KPR di rumah. Nah, gitu. kerjain Baik. Mulai ayat 5. Kita praktekkan. Secara hukum harusnya tipis labil mir. Tapi karena menghadapi Labil tebal, mir. ditebalkan. Labil mirsadi. Silakan. Labil mirsadi. Mirsada Mirsada wa irsada. wa irsada. Tadi kurang hiji mirsad hiji mirsad hiji mirsada hiji kirtos hiji firqah hiji. Ya, firqah beda sareng firqin. Kami firqin mah khilaf, kami firqah mah teu aya khilaf. Baca wasol ataupun waqaf dan wal sawaqaf beda. Qirqasin Qirqasin firqatin. firqatin. Nah, gitu punya. Cuma 5 lafal ya. Berikutnya yang dibaca tebal Bu, rosukun sebelumnya kasroh alif. Rosukun sebelumnya kasroh alif. Jadi kalau ada rosukun sebelumnya kasroh palsu, maka roknya dibaca tebal. Harusnya kan kalau sebelumnya kasroh Tipis. tipis. Nah ini jadi tebal kenapa? Kasrohna Arid. palsu. Kasroh Palsu. Nah, ayat di mana kasroh palsu teh Bu? Di nu hamzah wasol. Di nu hamzah wasol. Jadi lamun ku ana disimpulkeun kieu ro sukun sebelumnya hamzah wasol we tebal teh ya. Semua huruf ro sukun sebelum ro sukun sebelum hamzah wasol semuanya tebal. Nah, gitu lah mengambil. Baik yang fathah hamzah wasolnya, baik yang kasroh, baik yang dhammah. Pokoknya tebalkan we. Nah, gitu meh teh ya. Baik. Ro sukun sebelumnya hamzah wasol. Irji'i, silakan. Irji'i. Harusnya tipis irji'i tapi jadi tebal. Irji'i. Irji'i. Nah, kasroh Palsu. dinu hamzah wasol. Hamzah wasolnya teu aya tanda kasroh tapi dibaca kasroh. Irtaddu. Irtaddu. Irkabu. Irkabu. Irka'u. Irka'u. Nah, itu kalau ibtida. Bagaimana kalau wasol dari lafaz sebelumnya tetap tebal atau tetap tipis? Tebal. Tetap tebal. Contoh di bawah. Rabbi irhamhuma di wasol. Rabbirhamhuma. Coba ini. Rabbirhamhuma. Tebal. Bagaimana? Tetap Tebal. Inir tabtum in irtabtum asalnya in irtabtum dibaca inir tabtum. Silakan. Ini irtabtum. Nah, in nunnya juga kasrohnya alif. Asalnya mah in. In. Irtabtum iltiqa sakinain jadi ini irtabtum. Jadi rokna tebal. Amir tabu. Amir tabu. Mimnya sukun asalnya irtabu. Irtabu diberikan kasroh imir tabu. Amir tabu. Silakan. Amir tabu. Man irtadha. Jadi manir tadha. Manir tadha. Nah, itu pokoknya mah sukun sajana hamzah Wasol. Kemudian rabbirji'un. Rabbirji'un. Wartaqibu. Wartaqibu. Dalam sajana fathahnya pasti tebal. Ya wa irtaqibu jadi wartaqibu. Silakan. Wartaqibu. War'au. War'au. Lakumurji'u. Lakumurji'un. Nah, sakit itu bukan jawasol. Nah,
Nah, gitu punya. Nah iya, anak tak cek sadayana sih nu hamzah wasol. Cuma memang di Al-Quran tidak terlalu banyak. Ya di Al-Quran tidak terlalu banyak. Ya seperti itu. Cekap kan masuk pembahasan huruf roh. Tidak ada khilaf saja yang roh sukun sebelumnya kasrah menghadapi huruf istilah. Ayat khilaf. Selama ini saya belajar salah. Oh, berarti ayat kaul qadim kaul jadi dikonfirmasi dari kamu Igori. Nah, itu saya ngajar salah misalkan. Oke, diajar kenapa kumaha? Tipis we. Oh, tipis. Tapi Mana? tadi na juz 30 Ustaz di Al-Fajr salam anak. Iya. Bir. Saya Yaru. Ada tebal tuh ya. Kada tebal, kan ada dalilnya. Nah, ada dalilnya di halaman 48 maka baca. Ada sampai maka saya membaca. Maka Ustaz Kita berkata Ibnu dari berkata Imam Ibnu Al-Jazari, "Illam takun min qabli harfin isti'la aw kanatil kasratu laisat asla." Nah, itu lanjutan Al-Qam Jazariyah tinu waro kikir ro'at iza mafusirat kada kaba'adil kasri haitsu sakana lanjut iya baik kadua na illam takun min qabli harfis ti'la au kanatil kasratu laisat asla. Di dieu sadarena bait Jazariyah dicantumkeun ku anak tilu bait bahasa Menjelaskan huruf rasul. Oh, kecuali iya. Oh, baca terjemahnya. Tidak ditipiskan huruf ro sukun sebelumnya kasroh. Nah, tidak tipis lamun rasul sudah kasroh kalau apa? Jika apa? Jika Keadaan. keadaannya itu terletak sebelum huruf isti'la. Nah, terletak kan? Ya Terletak. Niat. Sebelum huruf isti'la. Nah, gitu punya. Jadi kalau ro sukun seluruhnya kasroh menghadapi huruf isti'la, ya berarti di pengecualian dijelaskan ku para ulama, dipraktekkan ku para ahlul adat, ku para ahli qiraat. Jadi antara praktek dan teori ada sinkron. Nah, gitu ya. Atau dibaca. Atau sebelumnya terdapat kasroh palsu atau Nah, kasroh palsu. Maka kesimpulan sih, namun seorang tos paham bab ro bakal sukses baca surah Al-Fajr. Al-Fajr. Nah, karena di Al-Fajr sadaya hukum ro ayat. Sadayana badenu khilaf. Khilaf mana? Wal laili idza yasr. Badenu pengecualian mirsa labil badenu dua sukun sebelumnya fathah wal layalin Asyar. dua sukun sebelumnya kasroh hijr Hijr. ya araya fir'aun ayat. Nah, sadena araya latihan Roma ngecek kemampuan roh baca Al-Fajr. Baca Al-Baqarah belum tentu. Ayat kayak yang banyak ini apa? Kasur teuing. Baca Al-Fajr. Baca Al-Fajr. Nah, jadi baca Al-Fajr. Ya. Nah, gitu punya baca Al-Fajr. Al-Fajr nak leres terus paham bab roh. pantesan ya kami di perlombaan anak-anak gitu ya Al-Fajr suka ditiadakan gitu. Oh. Pantesan ternyata jawabannya. Iya, no. Ternyata. Iya, udah pada perlombaan gitu. Al-Fajr nah kesel dihapus. Iya. Ya. Wal Fajr. Tebal. Sebelumnya huruf istilah itu tebal. Sebelum huruf istilah masih tebal. Masuk kan angin masuk sama roh walaupun itu sebelum masuk kan sebelum istilah masuk. Masih harus diulang-ulang misalnya.
ulang kok itu dari Jazari ini tuh saya pelajarin lagi malah sudah kalau nggak di langsung Baik, dipraktekkan lanjutkan baca catatan. Rinciana bacanya. Sok. halaman. Halaman. Oh iya. Catatan. Sok nih. Beberapa rincian pengecualian hukum ro sukun. Yang pertama, ketika ro sukun sebelumnya kasro bertemu huruf isti'la yaitu huruf-huruf tebal dengan syarat dalam keadaan satu kata. Nah, dengan syarat dalam keadaan satu kata. Kalau dua kata mah terjadi tebal. Ya, terjadi tebal. So, baca adapun. Adapun jika berbeda kata maka dibaca tipis seperti lafaz Anzir qaumaka. Disuruh naon eta? Anzir qaumaka surah naon? Nuh. Nah, Tuhan anzir qaumaka. Ayat kamu tetap tipis kita mah tetap tipis meskipun menghadapi huruf qaf istilah pengecualian. Kureta karena dalam dua kata. Jadi syarat nanti kalau yang tebal satu kata. Kamu dua kata mas ente. Ketemunya. Jadi catatannya penting bu. Rincian. Baik. Tadi kur ayah di nunu hunkul. Tunggu yang mau tante. Kur ayah di nu gitu. Maha Ustaz. Nah, talaki. Biasa dijelaskan buat teman. Hanya satu kata ini. Ya, tak pula sana. Al-Adir qaumaka. Saya tarik rinciannya. Kedua baca. Kedua, ketika ro sukun sebelumnya kasro arid palsu berkata Imam Untuk itu bacaan. ketika ro sukun sebelumnya kasro arid atau palsu berkata Imam Ibnu Al-Jazari dalam An-Nashr. Nah, ini baca Qurannya sama Ibu. Salah waqaf beda maksudnya. Ya. Fa in qila innal kasra aridun fatufakhimu mislu amirtabu. Ya. Jika dikatakan bahwa kasroh yang palsu, maka tebalkan seperti lafaz pada surah Nur ayat 50. Baik. Iya mah contoh ya. Iya mah dalil kasroh palsu. Dalil kasroh palsu. Penjelasannya ya. Aukana til kasroh laisa aslan tadi. Ya. Iya dalilnya. Dalil tambahan. Kalau Imam Ibnul Jazari di kitab An-Nashr. Jika dikatakan bahwa kasroh yang palsu, maka ditebalkan kasroh lafaz surah Nur. Nah, ini nama amir tabu tebalkan. Lamun wasol maksudnya. Lamun wasol. Ya. Dan kinu am kanu ir tabu tetap tebal ya dalilnya. Tetap tebal. Baik. Terus ketiga. Yang ketiga, ketika didahului huruf lin dan sebelumnya fathah, berkata Imam Al-Ja'bari, Saya mah terkadang diapalkan punya milih liar baca. Kecuali kamu terus belajar terus ya perlu gitu. Nah, ya mah dalil ro sukun sebelumnya lin. Dalil ro sukun sebelumnya huruf lin. Dalilnya iya wasukun waqfin. Nah, gitu. Nah, dalilna milarian di Al-Ja'bari teu aya Imam Jazari teu ngajelaskeun. Di Nutufatul Atfal moal aya, ayana di dieu tuh di aja. Kapanah jangan dibaca. Jangan dibaca. Pilarian. Baik. Pilarian sadaya mata-mata mana di pilarian. Jadi nggak ada mal buku teh teu gampang teu sa. Jazari pilarian sadaya mah. Ya. Oh, makan baca. wa sukunu waqfin ba'da ya iskani au kasrin au layyin wa kabni mujahidin lahwazi raqqa lisalasati dani. Dalil baca lagi tak paham. Liar kan? Iya, ngerti. Emang kayak gini Ustadz ininya matanya? Iya kayak gitu. Ya, Tinggal maksud- gini.
Untuk opat ayat titik-titik lah tadinya. Ada titik. Satu bait itu 4 gitu. Ya, dia 2 bait saja. Nanti titik wasukun waqfin ba'da ya iskan. Terus au kasrin aulayin wa kabni mujahidin lahwazi raqqa lisalasati bani. Itu bait itu. Wasukun waqfin dan ro yang diwakafkan, ro sukun yang diwakafkan maksudnya ba'daya iskan. Nah, dia rumusnya ba'daya iskan. Ya. Setelah ya Setelah ya sukun. Nah, dia ya sukun. Semua ya sukun, baik yang lin ataupun mad. Pasti tebal. Pasti tipis apa? Tipis. Pasti tipis. Ya. Au kasrin atau apa? Ya, au ya ba'da ya iskan au kasrin au lai atau au kasrin itu maksudnya mad. Jadi ya sukun sebelumnya kasroh basir gitu ya. Khoir lin ya sukun. Apa namanya ya sukun we? Ya kaidahna ro sebelumnya ya. Setiap ro sukun sebelumnya huruf baik ya yang lin, baik yang ya lin atau ya yang mad. Nah, tipis gitu. Baik ya. Kemudian apa lagi? Atau setelah kasroh atau imalah. Aulain itu imalah. Aula. Lain itu imalah. Aulain itu maknanya imalah. Kita pakai di ilmu qiraat utang di emutan. Wa ka ibni Mujahidin seperti pendapatnya Imam Ibnu Mujahid lahwazi itu ulama. Namina al-Hawazi. Namina al-Hawazi atau al-Ahwazi. Jadi nami ulama lahwazi itu nami ulama. Apa kata mereka? Raqqa lisalasati dani. Nah, dibaca tipis dalam 3 kondisi tersebut ya. Kondisi tiga kondisi ini apa saja? Ya iskan, au kasrin, ya mad maksudnya, au layin atau ya imalah. Ya. Atau dalam kondisi imalah gitu ya. Baik. Majriha, tapi maksudnya mungkin ayat di pelajaran ini kira. Baik. Tapi ukuran di canat mah numbab lin ngumpul. Ya iskan itu lin. Ya iskan itu lin maksudnya. Kalau di qiraah lain selain majriha dibacanya gitu. Ayat baca majruha. Ada lagi. Bab ro di nukiran sanes. Namun ayat ro misalkan pelajari di waros misalkan. Ro pokoknya setiap ro sebelumnya kasroh bisa jadi tipis. Misalkan namanya hana ziro jadi hana zira. Ro jadi ra. Wabil akhirah wabil akhirah. Nah, gitu ya, ro jadi ra. Lihat sana saya ro jadi pokoknya mah ro sebelumnya kasroh. Yubsirun jadi yubsirun tipis run. Ro jadi tipis ya. Meskipun lihat sana jadi tipis. Ro jadi ra. Tipis naro ra. Ya. Tipis naru tipis. Ya. Orang Melayu pakainya ra setungan. Ya, orang Melayu Makassar itu berat. Tapi darahnya kan beda kondisinya. Beda jadi. Makanya sebuah hafal Quran. Jadi ada yang baca jadi ra. Ya, wabil akhirah. Wabil akhirati. Ya, seperti itu. Hanazira. Majroha ayat baca majreha ayat baca majroha.
majroha aya nu keimala ya jadi ra Majeri, itu majro, ya, ro itu jadi re. Kalau tadi baca tipis kalau tadi udah baca Dan udah yubsiru. kalau ro jadi ra tipisnya Oh yubsiru, tadi yubsiru nah tuh tipis. Tipis ru. gitu punya Yubsiru. asa itu babro sakitu tinggal nanti kita bahas pekan depan praktek sambil bahas kesalahan pada huruf ro 49 jadi salah baca rote lain tebal tipis wae Bu ya karena perkara tebal Tipis. kayak perkara usahanya baik oke dibahas 49 50 kan sambil praktek baca rote karena cekak kita bisa lepas bagi ya kesulitan sampai sedikit Ustaz boleh tahu kalau roh yang sifatnya imalah itu gimana? Punya sifat imalah. Kenapa lam dan roh yang sifat imalah sih? Lam juga kan imalah. Itu sedayana huruf yang menghadapi ke ayat kaidah yang maksud wadduha wadduhe saya serongkuh saya serongkuh poha jadi tehe Ah, dan sana tehe yesin tinggal imalan dari huruf roh sarang lamu ada yang huruf biasa imalan ada yang huruf biasa kan di riwayat Quran itu roh Semakin tua ya. yesin tehe alhamdulillah. Alhamdulillah nak teh masih teh udah walaupun udah tua ketemu ternyata ilmu ini teh. Kan bacanya jalan sana gitunya ro'ahu re'ehu nah gitu nah bab imalah mah diapalkeun udah jadi di ilmu qiraatnya bukan hanya belajar usul kaidah nih jadi aya ilmu qiraatnya dua ke aya kaidah usul aya farsh aya usul kaidah usul aya kaidah usul mah belajar mensukun madabiin jadi ikon jadi tebal jadi tipis amun farsh mah dihafalkeun kena dihafalkeun lafazna jadi engke mun belajar ilmu qiraat nanging engke kitab nanging Quran khusus tetapi kitab khusus qiraat dihafalkeun teu biasa di naon di nanging kaidah teu biasa aya lafaz-lafaz memang yakhda'u yukhadi'u ya fi umudin mumaddadah fi amadin Mumaddadah. fi umudin mumaddadah kita diapalkeun teh aya kaidahna nah usah jasa kitu diapalkeun ya lakum dinukum waliyadin aya nu dibaca lakum dinukum walidin Oh, ya kufuan ahad kufuan ahad diapalkeun teu aya kaidah teu aya diapalkeun makana ada hafal Quran nu belajar Quran kamu teu belajar Quran kita campur tapi ente merubah makna Ustaz eta. henteu Ente. aya merubah mana aya tapi engke berubah kan fikih kan tafsir ge biasa cuma saling melengkapi Sadar-sadar ini roh tadi SNS imalah inhirok kita terus. inhirok kumaha maksudna Kenapa huruf lam sama roh itu bersifat inhirok bagaimana? oh kenapa huruf lam sareng huruf Roh. oh karena para ulama memberikan sifatnya ini Sifat inhirok gimana bisa? sifat inhiroknya melenceng Yang melenceng menyimpang yang melenceng itu si bunyi suara nanti melenceng di makhraj asalnya dari makhraj asal. ya asalnya kan al
Misalkan al itu mahrumnya kan di ujung lidah bertemu langit-langitnya. Nah, bunyi nanti dari mahrumnya bukan Bukan. di mana? Di samping. Di samping kan namanya ini. Ro juga sama gitu. Ro juga sama. Teknis ya Ustaz. Huruf shin, misalkan huruf shin coba ash. Ash. Ngalirnya di mana huruf shin? Tengah Itu di rumah mahrumnya sana. Di rumah mahrumnya sana. Di rumah mahrumnya. Sadaya huruf di rumah mahrumnya kecuali kayak ini dan di huruf. Ya, tadi namanya menyim. Itu kok itu istilah Itu mah teknis aja. ya, kita mah istilah jadi Iya. jadi mau ibu misalkan mengucapkan lam al, ya itu sudah inhiraf, kena dibahas di inhiraf, kena dibahas di misalkan ke murid inhirafna kira Pesan gitu bingung nggak jelas kenapa kita tahan. jangan kena dijelaskan Ustaz, maaf saya pernah menjelaskan seperti ini. Lam dan ro itu menyimpan ya karena si suara itu kan tertahan ro ujung lidah yang ke atas. Jadi si suaranya tuh menyimpan dari kiri dan kanan. Itu saya menjelaskannya seperti itu maksudnya biar mudah dicerna gitu. ya sami menjelaskan. Iya begitu. Jadi maksudnya ngecek suaranya ngalir bukan tinu mahrud. Nah, tinu mahrud lain, tinu tempat nolak. Nah, itu para ulama dinamakan inhiraf itu teh. Pertama sifat tambahan kan ulam sareng huruf ro gitu. Nah, sifat tambahan sifat tambahan. Itunya. Jadi terkendang kayak ngoreksi inhiraf nakiran terkendang. Aya inhiraf nakiran. Bunyinya bener ya. Pahami sendiri. Teu aya para ulama masyayikh nu ngoreksi gitu teu aya kecuali orang Indonesia. Apa beliau Yang penting bunyinya bener ya Ustaz, keluarnya Bunyinya gitu. bener. Keluarnya bener. Jadi sifat hurma kieu. Sok pinter di orang Indonesia. Jadi sifat hurma kieu Ibu misalkan sifat hurma siga kieu. Aya suara kucing miau, jelaskeun suara kucing. Tah sifat itu siga kieu para ulama ngajelaskeun bunyi. Al jelaskeun suara al. Tah jelaskeun teh kahiji misalkan jahat ya, kemudian tawassul, istighfar, infitah, inhiraf. Ya, sama penjelasan. Jadi sifat huruf itu penjelasan bunyi. Para ulama sampai seperti itu ngajelaskeun huruf pentingna baca Quran. Saking pentingna baca Quran itu para ulama mau hese dijelaskeun ge dijelaskeun. Ya, mau hese dijelaskeun dijelaskeun. Misalkan ayeuna Ibu, cobi Ibu dijelaskan huruf C. Cobi C teh kumaha baca huruf C. Jelaskan huruf C bunyi C kumaha. Penjelasan. Biasa dijelaskan kan, Mam? Kurang biasa dijelaskan. Biasa. Misalkan Becek. C itu sudah mengucapkan becek misalkan. Ya jelas kan kalau nggak anu kitu misalkan sifat naon? Sifat sofir. Sofir siga bunyi burung. Burung naon? Nah gitu. Burung naon heula. Nah, suara lebah. Nah, itu pendekatan hukum dan teu mirip siga suara lebah. Lebah lain lebah. Nah, pendekatan. Ya. Mendekati. Ya, kita nanti bisa menjelaskan di luar itu. Misalkan orang kan ngajelaskeun shin. Bahasa gampangnya siga ngebahayang biasa. Kan mau aya di numput aja, bahaya. Mau aya. Syir. Cuma orang biasa ngajelaskeun kitu, kami mempermudah. Pokoknya inti nama bunyinya gitu. Tong terlalu dipersulit ku lafaz kita tadi dihirong. Tawasudna kiram, kumaha tawasudna? Tambah hese baca. Iya. Ya, hese. Ya. Jadi bacaan bahkan Hese. Nah, mungkin itu dijelaskan lamun aya nama ilmu aswat namanya, ilmu suara. Aya para ulama aya ilmu modern nama ilmu fonetik. Ilmu menjelaskan tentang bunyi suara. Dijelaskan tak suara kucing, suara naon, dijelaskan, diteliti.
Realitannya suara kucing adalah Sampai nanti sifat huruf juga bisa beda-beda pendapatnya sifat huruf ayeuna teh ilmu fonetiknya. Gitu. Ya, tergantung resepsi cara pandangnya kumaha. Ya, cara pandang masih tidak kumaha. Makanya nanti ilmu tajwid yang sifat huruf aya ulama dulu pinter antara sejarah maksud ada Siapa apalagi mah ih nggak ngerti yang kayak gitu-gitu terus ya. terlalu berat kayak kalau tidak belajar ibu Ilmu yang membahas tentang tata cara bunyi suara termasuk suara huruf bunyi huruf. Ya. belum belajar ini belajar orang tua dulu Nah, itu jadi tong terlalu sifat huruf mah praktek ilmu praktek bukan ilmu dari teori itu. Ya, kurang mengenal halus jar syiddah akhwat eta mah kami ngajelaskeun ka murid. Kami misalkan peryogi. Kamu dari peryogi itu kamu dijelaskan sadayana. Praktek itu baik. Ya. Kamu dugi kata di ini orang kira. Bingung. belajar ngerti Bingung. jangan coba-coba lalu gak paham. Jadi belajar karena dipermudah. Ibu lebih bisa mempermudah lebih bagus. Ya, ini lebih bagus. Ya, cekap pesan itu. Alhamdulillah, subhanallah. Masya Allah.